Itu sekali lagi selamat ulang tahun ke-20 Partai Keadilan Sejahtera. Jadi dengan bertumbuhnya sebuah partai, maka orang menganggap bahwa potensi partai itu untuk menghasilkan kader makin besar tuh. Nah, Anies tentu juga secara intuitif aja kader PKI merasa lebih dekat dengan Anies daripada dengan Ganjar. Itu hal yang antropologis saja tuh. Nah, karena itu nama Anies disebut, bukan karena mereka nggak nyebut nama Ganjar. Dan mungkin juga karena Ganjar nggak ada di situ kan. Saya baca koran kok Ganjar nggak ada tuh, sehingga nggak mungkin orang menyebut Ganjar kalau dia nggak ada di situ tuh. Jadi sekali lagi dimensi-dimensi ini yang ingin kita lihat, itu dimensi yang subtil dari politik. Dimensi yang terbuka adalah yang ada di dalam headline media massa tuh, yang nama-namanya termasuk nama Anies di situ. Tapi itu kan dimensi yang diatur oleh lembaga survei. Jadi kalau kita dengar nama Anies disorakan oleh kader PKS di dalam satu forum yang sifatnya terbuka, maka itu real. Jadi dia lebih real daripada hasil survei. Tahun 2002 menjadi salah satu momentum politik bersejarah ketika dideklarasikannya Partai Keadilan Sejahtera, melanjutkan cita-cita dan perjuangan para pendiri bangsa. Dan sebagai anak kandung reformasi, kehadiran PKS bukan hanya mewarnai jagat politik nasional, namun konsistensi perjuangan yang dilakukannya menjadikan PKS sebagai salah satu benteng penjaga marwah demokrasi bangsa ini. Di tengah-tengah masyarakat, para anggota bahkan simpatisan PKS berjuang dengan apapun yang bisa mereka kontribusikan. Kegiatan sosial kemasyarakatan dalam bentuk baksos atau bakti sosial yang sering dilakukan seolah menjadi DNA para anggota PKS. Begitu pula kesikapan dalam menghadapi bencana alam. Para anggota PKS seolah memiliki alarm respon cepat di berbagai medan. Sebagai partai politik berasaskan Islam, PKS merupakan penerus perjuangan para pendiri bangsa, terutama mereka yang berasal dari kalangan ulama dan cendekiawan Muslim, serta para aktivis pergerakan yang membangun bangsa ini melalui jalur politik dan pemerintahan. Islam rahmatan lil alamin menjadi landasan dan perwujudan sikap politik dan negarawan PKS untuk menghadirkan kesantunan, budaya silaturahmi, serta kesadaran membangun dan melayani Indonesia bersama-sama dengan seluruh elemen bangsa yang ada. 20 tahun Partai Keadilan Sejahtera bukanlah sekedar usia tanpa makna. Ia adalah jejak-jejak kecil yang terhimpun untuk menjadi langkah besar dalam mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia bersama-sama. 20 tahun PKS, kolaborasi melayani Indonesia. Ada Anies Baswedan berbaju oranye. Kita hadir dalam peringatan Milad ke-20 PKS ini dengan satu semangat, satu misi, dan satu harapan yang sama, yaitu kolaborasi melayani Indonesia. Kolaborasi ini saya katakan sangat penting. Ini ibarat sebuah rumah. Rumah hanya akan terbangun jika ada pondasi, jika ada tiang dan atap, jika ada dinding-dinding yang bersatu padu dan saling menguatkan satu sama lain. Hari-hari ini alhamdulillah kita merasakan pentingnya kolaborasi, dan kita menyadari hampir satu dekade terakhir ini bangsa Indonesia telah mengalami pembelahan sosial, khususnya pasca pemilu 2014 dan 2019. Saya kira ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semuanya. Menjadi tugas kita pada hari ini agar era baru perpolitikan Indonesia ke depan insya Allah menjadi politik yang mencerahkan, menjadi politik yang menggerakkan kemajuan bangsa. Dan alhamdulillah hadir dalam kesempatan ini tokoh-tokoh politik yang insya Allah mudah-mudahan akan siap berkolaborasi membangun masa depan negeri kita dengan lebih baik. Kita menyadari bahwa perbedaan pilihan adalah sebuah keniscayaan dalam alam demokrasi. Tidak ada demokrasi tanpa ada perbedaan pilihan. Justru karena berbeda itulah bangsa ini bisa menjadi bangsa yang besar. Tentu di antara berbagai kendala-kendala yang dihadapi dalam melahirkan kepemimpinan nasional adalah masih tingginya angka presidensial threshold sebesar 20%.
Sehingga banyak kendala-kendala, tidak ada partai politik yang bisa memajukan secara leluasa kader-kadernya untuk bisa tampil menjadi pemimpin-pemimpin nasional. Oleh karena itu, sudah selayaknya lah kita sebagai elemen-elemen partai politik, syukur-syukur dalam era kolaborasi yang pada hari ini kita bisa melakukan judicial review terhadap ketentuan presidensial threshold 20% ini, sehingga kemudian bisa terkoreksi dan bisa turun sehingga lebih memudahkan dan tidak terjadi polarisasi dalam perpolitikan ke depan. Partai ini bukan dilahirkan oleh anak jenderal atau penguasa, tapi dari orang-orang sederhana yang yakin jika mereka mengubah manusia, mereka bisa membangun peradaban. Partai ini juga bukan dilahirkan oleh orang-orang yang memiliki banyak uang, tapi dilahirkan oleh iuran anggota yang diambil dari harta keluarga mereka yang sedikit. Partai ini juga bukan dibesarkan oleh penguasaan media massa, lembaga survei, tidak. Tapi dari pertemuan pekanan yang dilakukan lebih dari 30 tahun. That's make this party work. Tapi dalam beberapa tahun terakhir, kita menyaksikan ya, anak-anak bangsa kita mengalami berbagai permasalahan besar ya. Salah satunya adalah pembelahan, perpecahan. Indonesia is not just simply country. Indonesia bukanlah sekedar sebuah negara. It is a great, bold, and righteous idea. Sebuah ide yang besar, berani, dan benar. Bangsa ini tidak bisa dikelola seorang diri karena terlalu besar. Kita punya kemajemukan, keberagaman, dan itu adalah potensi bangsa ini. Dan siapa yang tidak bisa mengelola keberagaman, maka dia akan kehilangan potensi dan kekayaan bangsa ini. Kadang kita berdebat begitu keras, kadang kita bersaing begitu sengit, tapi itu kita lakukan semata-mata karena kita mencintai Indonesia, menyayangi Indonesia, dan mengharapkan yang terbaik untuk Indonesia. Rukun agawe sentoso. Without unity, there is no prosperity. Oleh karena itu, yang dibutuhkan bangsa ini, pemimpin yang dibutuhkan bangsa ini, hari ini dan hari-hari mendatang adalah mereka pemimpin yang bisa mempersatukan kita. Yang saya hormati Saudaraku Anies Rashid Baswedan, Gubernur DKI Jakarta. Yang terhormat Bapak Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta. Ada apa ini dengan Pak Anies? Ya. Bersabarlah Pak Anies. Mungkin nggak kalau PKS ini kemudian menjadi semacam lokomotif gitu, dia yang akan menjadi inisiator untuk koalisi yang mendukung Anies Baswedan. Ya, saya inginkan begitu sebetulnya supaya ada kepastian kan. Jadi kalau mungkin ya mungkin aja. Jadi ada kepastian, PKS declare Anies supaya Anies juga berpikir nggak terlalu ragu bahwa udah ada partai, tinggal soal threshold.